Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kaidah umum tulisan karya tulis. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama di sini ada penggunaan huruf. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin yang terdiri dari 26 huruf. Setiap huruf digunakan untuk melambangkan satu bunyi atau satu fonem, kecuali gabungan huruf KH, NG, NY, dan SY yang juga digunakan untuk melambangkan satu bunyi, serta huruf E yang digunakan untuk melambangkan dua buah bunyi. Sementara huruf Q dan X hanya digunakan pada kata serapan tertentu. Secara ortografi, kita kenal dengan adanya 4 macam huruf, yaitu 1 huruf kapital, 2 huruf biasa atau huruf kecil, 3 huruf miring, dan 4 huruf tebal. 1.1. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau sering juga disebut huruf besar digunakan pada yang pertama, huruf pertama kata awal kalimat. Yang kedua, huruf pada kata pertama pada petikan langsung atau kalimat langsung. Yang ketiga, huruf pertama kata atau ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, nama kitab suci, nama agama, termasuk kata gantinya. Yang keempat, huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama diri. Yang kelima, huruf pertama unsur nama jabatan dan nama pangkat yang diikuti nama diri atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang keenam, huruf pertama unsur-unsur nama orang. Yang ketujuh, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan nama bahasa. Yang kedelapan, huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari raya, dan nama peristiwa sejarah. Yang kesembilan, huruf pertama nama geografi. Yang kesepuluh, huruf pertama unsur-unsur nama negara, nama lembaga pemerintahan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan, atau, ataupun, kepada. Yang ke-11, huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintahan dan dokumen resmi. Ke-12, huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di, ke, dan, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Yang ke-13, huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Ke-14, huruf pertama kata perkerabatan seperti bapak, ibu, kakak, saudara, dan adik yang dipakai sebagai kata ganti kata sapaan atau kata sebutan. Yang ke-15, huruf pertama ganti Anda. 1.2. Penggunaan huruf kecil. Huruf kecil digunakan pada tempat yang tidak menggunakan huruf kapital. 1.3. Penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk A. Menuliskan nama buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. B. Menuliskan istilah ilmiah dan kata atau ungkapan asing yang ejaannya belum disesuaikan. C. Menuliskan kata-kata yang dianggap belum baku. D. Menuliskan kata atau huruf yang dianggap penting dalam sebuah teks. Lanjut. 1.4. Penggunaan huruf tebal atau bold font. Penggunaan huruf tebal belum atau tidak diatur dalam pedoman EYD atau ejaan yang disempurnakan. Tetapi, tampaknya huruf tebal digunakan pada kata-kata yang dianggap penting dalam tulisan tangan atau ketikan manual. Kata-kata yang akan dicetak tebal diberi 2 garis di bawah. 2. Penggunaan angka dan lambang bilangan. Dalam sistem ejaan bahasa Indonesia, dikenal adanya 2 macam angka, yaitu angka Romawi dan angka Arab. Angka Romawi adalah 1, 2, 3, seperti yang bisa dilihat di layar. X dan L sama dengan 50, C sama dengan 100, D sama dengan 500, dan M sama dengan 1000. Angka Arab adalah, dilihat di layar, yang penggunaan angka Arab. Angka Arab digunakan untuk menyatakan 1. Ukuran panjang, berat, luas, dan isi. 2. Satuan waktu. 3. Nilai uang. Dan 4. Kuantitas atau jumlah. B. Angka Arab digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, kamar pada alamat. C. Angka Arab digunakan untuk
menomori bagian dari karangan dan ayat kitab suci. D. Angka Arab sebagai lambang bilangan yang dapat akhiran an. E. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali bila beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan dalam satu kalimat. F. Lambang bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Oleh karena itu, kalau perlu susunan kalimat harus diubah, sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. G. Angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. H. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. 3. Penulisan kata serapan, yaitu kata-kata yang berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Arab, Sanskerta, Cina, dan sebagainya, atau dari bahasa daerah, yaitu Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan sebagainya. Disebut kata serapan atau unsur serapan. Yang kedua, adanya kosakata serapan yang sudah menjadi bagian dari sistem kosakata seperti badan, waktu, dongkrak, dan atret. Dan kosakata serapan yang ejaannya dibentuk menurut pedoman penyesuaian ejaan seperti kata riset, negosiasi, fiksi, dan konstruksi. 4. Penggunaan tanda baca. 4.1. Penggunaan tanda titik. A. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. B. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. C. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. D. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. E. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul berita, judul karangan, judul tabel, dan sebagainya. F. Tanda titik tidak digunakan di belakang satu, alamat pengirim dan tanggal surat. Dan 2. Nama dan alamat surat. 4.2. Penggunaan tanda koma. A. Digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. B. Digunakan untuk memisahkan bagian kalimat setara yang satu dari bagian kalimat setara lainnya yang didahului oleh konjungsi seperti tetapi dan melainkan. C. Digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat bila anak kalimat itu mendahului induk kalimat. D. Digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti jadi, oleh karena itu, akan tetapi, maka, dan sebagainya. E. Digunakan di belakang kata seruan seperti oh, nah, aduh, ya, alangkah, dan kasihan di dalam sebuah kalimat. F. Digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. G. Digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau marga. H. Digunakan di muka angka per 10 atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. I. Digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau aposisi yang sifatnya tidak membatasi. J. Dapat digunakan untuk menghindari salah baca dan salah paham di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. K. Digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. 4.3. Penggunaan tanda koma. Tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat jenis dan setara. 4.4. Penggunaan tanda titik dua. A. Pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. B. Sesudah kata atau ungkapan yang membutuhkan pemberian. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.